Bagian apa? Oke. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan lagi terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu bisa berkaitan dengan tema, alur, latar. Di cerita Mau itu latarnya apa ya, Bapak Ibu? Halo? Di cerita Mau tadi loh, Mau yang disampaikan Bu Guru tadi, latarnya latar apa? Tidak dengar ya suara saya. Kemudian unsur ya, okay. Di sekolah sihir. Oh, sekolah sihir berarti latar tempat ya. Oke. Alurnya, alur maju mundur. Maju itu. Oh, maju, baik. Itu terkait dengan unsur intrinsik. Kemudian perwataan. Watak tokohnya. Ada Cerita. protagonis, antagonis. Oh iya, protagonis. Antagonis ada ya antagonisnya? Ada. Ada teman-temannya. Antagonisnya ya, oke. Kemudian cara menggambarkan watak oleh penulis Mau itu, adakah panjenengan bisa menyebutkan? Digambarkan secara langsung melalui deskripsi yang disampaikan penulis. Ya. Melalui dialog juga gitu. Oke, nggih. Kemudian tokohnya, siapa di Mau itu tokohnya? Tadi ditanyakan apa tidak sama Bu gurunya. Tokohnya namanya siapa? Mau. Oke. Ya. Adakah kita bisa mengambil amanah dari cerita tadi? Anak-anak bisa mengambil amanah dari cerita tadi yang disampaikan oleh Bu Guru? Amanatnya adalah jangan pantang menyerah. Terus berusaha. Ya, jangan pantang menyerah ya. Oke. Temanya apa Ibu-ibu? Temanya bukan, temanya berarti tentang perlawanan, bukan. Oke, nanti dicari lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tema itu gagasan sentral yang mendasari isi cerita atau dasar cerita sebagai titik tolok ukur dalam penyusunan cerita. Temanya tentang semangat dalam bekerja atau kerja keras atau apa ya, tergantung dari cerita yang disampaikan oleh penulis. Baik, tadi alurnya alur maju ya. Nah, alur itu apa sih? Alur itu struktur penceritaan yang di dalamnya itu berisi rangkaian atau jalinan peristiwa yang ada sebab akibat. Alur maju berarti progresif maju. Ada juga yang alur mundur, flashback. Ceritanya bola-bola apa kemarin Bapak Ibu? Bola-bola waktu. Nah, bola waktu. Iya. Siapa punya itu ternyata endingnya adalah mimpi, gitu. Dia jatuh dari tempat tidurnya. Berarti itu alurnya adalah alur mundur. Misalkan ada tokoh namanya Bu Nur Khalifah. Beliau cantik sekali memakai
baju yang mahal, menari-nari, kemudian mengambil tas, sepatunya bagus, terus karena menari-nari cepat sekali, akhirnya berbunyi dubrak. Ternyata bangun deh Bu Nur Khalifah. Itu adalah alur. Halo. Alur mundur no sayang. Ngimpi yo. Tetapi ada alur ya, ada alur campuran, ada alur maju dan alur mundur. Nah, kita akan semakin terasa bisa menentukan alur maju mundur campuran itu adalah dengan banyak membaca, khususnya teks narasi yang terkait dengan cerita imajinasi. Apalagi nanti kalau kita berhadapan dengan siswa, sehingga ceritanya tidak hanya itu-itu saja, Bapak Ibu. Kita bisa mengambil pengayaan dari beberapa buku, novel, terus dari YouTube, dari media yang lainnya, dari sumber yang lainnya. Baik, kemudian tahapan alur. Ada orientasi atau pengenalan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Pengenalan di mana tokohnya mau itu sedang apa. Bagaimana pengenalan di cerita mau itu, Bapak Ibu? Bu Guru tadi atau kelompok yang presentasi tadi seperti apa orientasinya, pengenalannya? Halo. Ayo. Ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan di IN1 kemarin loh. Siapa yang kebagian cerita mau? Pasti tentu masih ingat. Adakah komplikasinya? Konfliknya itu di cerita mau itu konflik psikis atau fisik, Ibu Bapak? Psikis. Psikis pembulian ya? Benar nggak? Benar tidak? Betul. Ya. Apa penyebabnya? Di sekolah sihir ya kalau nggak salah. Penyebabnya, puncak masalahnya di mana? Akibat masalah itu seperti apa dan resolusi atau penyelesaian dari si tokoh itu bagaimana? Ada pada tahapan alur, orientasi, komplikasi, resolusi. Bapak Ibu setting atau latar. Latar itu bisa latar waktu pada pagi yang pada jam 12 siang ini, pada jam 10 telah terjadi, lah itu latar waktu. Ada lagi latar tempat. Di sekolah sihir tadi latar tempat. Latar suasana di pagi hari yang sejuk, di sore hari yang cerah, di malam hari yang pekat. Nah, itulah latar. Minggu pagi yang cerah. Misalkan nih, Ardi, Handi, Dani di Candi Trowulan. Bapak Ibu tahu enggak Candi Trowulan itu di mana? Di Mojokerto. Nah, betul. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah MTS yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, di tengah keramaian orang, berarti apa ini ya? Latar suasana. Suasana, baik. Minggu pagi yang cerah. Minggu yang Latar waktu. ya, waktu, ya. Tempatnya di mana latar tempat? Candi Trowulan. Pinter-pinter Bu. Oke, itu hanya contoh. Kemudian penokohan. Ada figur yang terdapat di dalam cerita itu.
figur itu bisa dibedakan ada tokoh utama. Tokoh utama. Kalau kita melihat film itu pasti ada tokoh utamanya. Contohnya film Ya. apa, Bu, yang pernah dilihat? Mahabharata. Mahabharata. Baik. Tokoh utamanya siapa? Arjuna. Masih ingat ya. Baik. Kemudian adakah tokoh pendamping atau tokoh pembantu di Mahabharata? Ada Siapa? saudaranya Arjuna. Saudaranya Arjuna yang Saudaranya empat itu Arjuna. jadi pendamping. Ah, iya. Kemudian adakah tokoh figurannya? Ada. Siapa? Bayarannya titik gitu tokoh figuran. Waduh, Bu, ini nanti di apa namanya? Sabar di apa ya ditunggu ya. Ini kayaknya mau putus lagi Zoom-nya. Aduh, padahal saya beli premium loh. Mohon maaf, ditunggu dulu, sabar-sabar. Ya. Menunggu. Ya, masih masih terdengar kan? Oh, selamat, selamat, selamat. Ya, jadi tokoh itu ada tokoh utama, peran tokoh pembantu, pendamping, tokoh figuran, ada juga tokoh bayangan, Bapak Ibu. Ya, tokoh bayangan. Ya sekilas munculnya Mak, sekilas bayarannya didik dewe wi. Tetapi biasanya penokohan itu ya cuman tokoh utama, pendamping, figuran. Tokoh bayangan itu hanya sekilas sebagai pelengkap aja. Sekali lagi kita mengingat bahwa penokohan atau perwataan itu kalau tokoh yang jahat namanya di dalam teks narasi adalah nopo antagonis ya. Halo? Oke. Kemudian tokoh yang baik seperti ibu-ibu, seperti bapak-bapak di situ adalah tokoh protagonis. Untuk ya, penengah itu apa bahasanya Bapak Ibu? Trita? Ya, tritagonis. Tritagonis. Nah, ada analitik itu langsung dari pengarang. Misalkan contoh yang saya ceritakan sebelumnya tadi, Handi adalah anak yang baik. Baiknya inilah yang diarahkan oleh pengarang langsung. Jadi diceritakan di situ tuh penokohan Handi itu selalu baik. Ada juga unsur dramatik. Dramatik itu ketika terjadi dialog antar tokoh. Jadi dialog antar tokoh, maka kita akan mengetahui jalan pikiran tokoh itu. Misalkan raksasa yang mau menangkap Timun Emas. Nah, raksasanya itu kan antagonis. Kita jadi tahu bahwa raksasa itu pikirannya antagonis karena di alur itu ingin memakan Timun Emas. Kita bisa menebak jalan pikiran tokoh. Kemudian dari kita membaca teks imajinasi itu, apalagi di dalam pembicaraan yang langsung, kita akan menemukan tanggapan tokoh yang lain. Artinya ketika si raksasa itu mau memakan Timun Emas, maka reaksi Timun Emas bagaimana? Tentu kita bisa menebak atau anak-anak bisa menebak itu akan Timun Mas akan menghindar, contohnya begitu. Tingkah laku tokohnya juga kita bisa amati di dalam alur di cerita imajinasi itu dan dialog antar tokoh. Nah,
apa yang saya sampaikan itu adalah cara penggambaran dari teks cerita imajinasi. Ada dramatik, ada analitik. Kalau penokohan ada antagonis, protagonis, tritagonis. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita juga bisa melihat sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, orang ketiga, campuran, seperti itu. Dan sekali lagi ada amanat yang terkandung di dalam alur cerita yang kita sampaikan. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang terhadap terhadap cerita imajinasi yang disuguhkan kepada pembacanya. Siapa pembacanya di sini adalah kelas 7 MTS atau fase D. Nah, pesan apa yang tersirat atau yang tersurat dari cerita fantasi itu? Ibu Bapak yang saya hormati, ada unsur intrinsik, berarti ada unsur ekstrinsik. Baik. Ekstrinsik itu contohnya berkaitan dengan politik, berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Nah, iya. Nah, kita juga menyampaikan suatu pesan moral kepada peserta didik bahwa amanat yang kita lihat, yang kita ambil dari cerita yang dijadikan pembahasan itu apa, dan arahkan kepada kontekstual di dalam kehidupan anak sehari-hari. Bahwa bullying itu tidak boleh. Bahwa apalagi yang berkaitan dengan bullying ya. Sehingga madrasah ramah anak itu tetap bisa diwujudkan. Tentu ini juga tidak mudah. Kembali saya katakan kepada panjenengan semua, meskipun yang panjenengan ampuh itu mapel bahasa Indonesia, apalagi kita itu di dunia madrasah, jangan bosan-bosan untuk memberikan nasihat, memberikan masukan kepada anak-anak, bagaimana dia harus bisa memfilter, bagaimana mereka harus bisa menyaring informasi-informasi yang sedemikian cepat, yang kadang setiap menit itu berubah, informasi yang bagus saja yang bisa diambil dan tidak terjebak pada informasi hoax. Karena meskipun kita itu berkomunikasi di ranah internet, di ranah Zoom, ataupun di medsos yang lain, itu Undang-Undang ITE itu tetap diberlakukan. Jadi kewajiban memberikan nasihat, kewajiban memberikan pembiasaan yang baik itu bukan hanya tanggung jawab guru mapel akidah akhlak, guru agama, tetapi juga kewajiban kita semua sebagai pendidik terutama untuk membentuk mereka menjadi anak yang soleh-solehah berakhlakul karimah. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjut, ini saya tawarkan post testnya terakhir atau penutupan dulu, ataukah post testnya duluan baru penutupan? Podcast dulu, Bu. Podcast dulu. Baik, saya share ya Google Form-nya lewat Bu Nur. Bentar. Mana ya? Post test.
Sudah monggo sambil menunggu kita tidak lanjutin tugas dari guru tadi. Kita yang sudah paling bersama kita Silakan Bapak Ibu bisa mengerjakan post-test yang sudah saya share ke Bu Nur, Google Form-nya.